hati-hati. Jangan sampai akal kita dikuasai oleh nafsu. Nafsu itu akan jadi cacatnya akal. Jadi nafsulah nanti yang akan menyelimuti dan menyimpangkan orang dari jalan lurus dan tujuan yang benar. Nafsu akan mencegah orang berakal menemukan petunjuk hakiki dan keselamatan yang sejati. Jadi kata Ar-Razi, lawan besarnya akal itu nafsu. Baik, jadi kalau kalian hidup kok dasarnya nafsu saja, ya tidak jauh-jauh dengan binatang. Biar tidak binatang, nafsunya dikendalikan dengan akalnya atau jiwa rasionalnya. Nah, di Tibbur Rohani itu bahkan kata Ar-Razi, nafsu harus berada di bawah kendali akal dan agama. Jadi poros utama hidup itu akal, kita jaga kesehatannya baik-baik. Biar kita tetap bisa berpikir jernih, menemukan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita, belajar kita. Jangan lupa hakikatnya belajar kita di ngaji filsafat ini ya memang belajar, bukan doktrinasi ya, bukan kampanye juga. Jadi memang belajar. Kalau belajar itu kan bisa apa saja. Fokus pertamanya tetap pemahaman. Paham itu kan tidak harus kemudian setuju dan ikut. Setelah paham, saya tidak setuju Pak, boleh. Setelah paham, saya kok senang Pak, boleh. Monggo saja. Asalkan seperti amanatnya filsafat ya, yang kritis. Jadi tidak asal telan, tidak asal ambil. Karena hari ini kan dikenal dengan peradaban yang serba cepat apa-apa, sehingga teman-teman kadang-kadang tidak kritis. Maka saya minta yang mengikuti ngaji filsafat dibudayakan budaya kritisnya. Bahkan terhadap ngaji ini, kalau ada yang tidak cocok, tidak setuju, Pak pikiran kayak gitu saya tidak senang, tidak apa-apa. Justru menunjukkan teman-teman kritis. Oke, ini pengantar ini penting ya, karena malam hari ini dan mungkin bulan ini kita ketemu tokoh-tokoh filsafat Islam yang mungkin nanti sebagian dari gagasan-gagasannya tidak cocok dengan perspektif atau pandangan keberagamaan teman-teman. Jadi harus siap mental, tidak boleh kagetan, tidak boleh gumunan, tetap kritis tadi. Ini apalagi tokoh kita malam hari ini itu gagasan-gagasannya agak mengagetkan. Oke, tapi paling tidak kita ternyata dalam tradisi Islam pun ada tokoh-tokoh yang berani berpikir secara luar biasa. Jadi kalau ada yang nuduh Islam itu terbelakang, tidak ada yang kritis, tidak ada, ternyata kita punya banyak kok. Bahkan sejak zaman dulu. Termasuk beliau ini yang kita kaji malam hari ini ya, Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi.
Ini filosof Muslim, termasuk para filosof dari tradisi peripatetik Masyaiyah, yang gagasan-gagasan filosofisnya sangat kontroversial. Meskipun keahliannya yang lain sangat masyhur, terkenal, dan berpengaruh, yaitu beliau kalau di barat dan di zamannya lebih dikenal sebagai seorang dokter. Oke, bismillah kita mulai. Ya, beliau memang selain filosof, karir utamanya dokter. Beliau jadi dokter di Teheran, kemudian dipanggil jadi kepala rumah sakit di Baghdad eranya Khalifah Abbasiyah ke-18 Al-Muqtafi. Jadi di era beliau inilah Ar-Razi dipanggil ke Baghdad untuk jadi pimpinan rumah sakit. Kemudian beliau setelah meninggalnya Al-Muqtafi kembali lagi ke Teheran. Dan tidak lama kemudian beliau juga meninggal. Oke, terbayang ya, era Abbasiyah tetap dikenal sebagai era yang punya keterbukaan berpikir yang tinggi. Orang sering menyebut itu era-era ketika Islam mengalami zaman keemasannya. Filsafat dapat dikatakan lahir dan memuncak di era ini. Meskipun era-era awal itu para filosof masih mati-matian meyakinkan umat Islam bahwa filsafat itu selaras dengan agama. Itu pun sampai hari ini masih belum sukses. Jadi masih banyak yang menganggap filsafat itu haram. Ya enggak apa-apa, setiap orang kan berhak punya pandangan. Ya nanti kalau masih dianggap haram, kita daftarkan saja sertifikasi halal. Biar aman ya. Baik, bismillah kita mulai. Saya mulai dari sini karena tadi pembukaannya keterbukaan berpikir. Akar dari gagasan-gagasan kontroversial beliau menurut saya di sini. Jadi ketika peradaban Islam mulai terbuka terhadap wawasan-wawasan rasional, khususnya pengaruh filsafat Yunani yang kuat karena terjadi penerjemahan besar-besaran, budaya filsafat lahir, kesadaran untuk berpikir terbuka muncul. Orang mulai sadar betapa ada anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah pada manusia, yaitu akal. Ya meskipun nanti di pengembangan gagasan akal ini mungkin karena saking jengkelnya atau gimana, Ar-Razi ini melihat situasi terus sampai bablas bahwa akal itu luar biasa. Ya dengan keluar biasaan akal itu sebenarnya manusia tidak perlu nabi, tidak perlu Al-Quran, asal akalnya sehat, itu sudah bisa menemukan kebenaran. Jadi ini titik kontroversinya nanti bermula di sini. Jadi kata beliau, akal itu karunia Tuhan yang paling besar. Kemudian kelebihan keutamaan manusia di atas makhluk lainnya. Makanya kalau ada orang kok anti dengan akal, tidak mau berpikir, ya sebenarnya dia sedang mengingkari nikmat anugerah Allah yang besar. Ya meskipun tidak ekstrim juga, berarti akal saja ya Pak, wahyunya tidak, ya membacanya tidak begitu. Ya semuanya kita syukuri, semuanya adalah bukti cintanya Allah pada kita. Kita ya diberi akal, ya diberi wahyu. Mungkin Allah juga khawatir manusia ini kalau wahyu saja tidak ada yang nonton, bisa sakar PDW cara membaca wahyunya, terus kita dianugerahi nabi juga dan lain sebagainya. Jadi akal itu karunia paling besar dan kelebihan manusia paling utama dalam aspek
berpikir inilah kita berbeda dengan semua makhluk yang lain. Kemudian akal juga anggota tubuh kita, organ manusia yang paling berguna dan paling baik. Jadi di antara komponen-komponen diri kita, kata Al-Farabi, yang paling berguna untuk hidup itu akal. Ya mungkin sederhananya ya, kalau akalnya tidak jalan, kita kan disebut tidak waras, bukan manusia lagi. Jadi kalau ada ODGJ itu kan kita menyebutnya akalnya tidak bekerja utuh sempurna. Itu kalau dalam agama bahkan tidak kena taklif, karena dipandang tidak utuh sebagai manusia. Berarti akal itu komponen yang paling penting, paling berguna untuk hidup. Makanya kan sering saya sindir, hati-hati kalau sudah merasa tidak bisa mikir. Buntu saya Pak, tidak bisa mikir saya Pak. Loh, kamu jangan-jangan bukan manusia lagi sudah. Harus tetap siap dan mau berpikir. Jangan anti dengan akal. Kemudian akal juga memungkinkan manusia untuk mengembangkan diri. Kapan manusia bisa mengembangkan peradaban? Ya ketika orang mau berpikir. Kalau hanya mengalir saja, sudahlah Pak, saya mengalir saja, saya ikut saja, ya kamu tidak jadi apa-apa, paling hanya follower. Para trendsetter yang mengembangkan hidup di muka bumi ini adalah orang-orang yang mendayagunakan akal budinya. Jadi kata Ar-Razi, meningkatkan kualitas manusia dan kemanusiaan itu ya akal. Mungkin ada yang ngeritik, ya kan tapi ada wahyu Pak. Iya, wahyu luar biasa. Tapi yang membaca wahyu apa? Akal kita. Kalau akal kita berhenti beroperasi, seindah apapun, sedahsyat apapun ayat, tidak akan kita bisa memahaminya. Jadi tetap media paling utama yang diberikan oleh Allah itu akal. Kemudian ya akal juga yang membuat hidup ini jadi indah, jadi nyaman, jadi manis. Yang menemukan teh ini, teh kalau dicampur dengan gula ditambah air panas, itu nikmat loh. Itu kan reka-rekanya akal, hasil ijtihadnya akal. Semua bidang hidup manusia kreasinya akal. Baju kita yang seperti ini, baju itu enaknya masuk lubang yang atas lebih besar. Kalau tangan di model mirip tangan saja, itu kan pembacaan akal. Sekarang ada karpet seperti ini, misalnya di masjid dulu mungkin hanya tikar saja, dulu sebelumnya hanya tanah saja, hanya lantai saja, sekarang bisa kayak gini. Itu kan kinerjanya akal. Pak, sholat itu pakai sarung apa pakai jubah apa pakai celana Pak yang benar? Itu apakah sarung, apakah jubah, apakah celana? Itu kan istihad budaya menggunakan akal oleh manusia. Jadi tidak mungkin kita meninggalkan akal. Nah, itu hal yang sama dijelaskan oleh Ar-Razi. Hidup jadi indah karena ada akal. Enaknya warna hijau apa warna kuning ya masjid ini, apa warna merah ya masjid ini. Itu kan akal yang membaca, wah enaknya merah, jangan nanti dianggap partai. Enaknya ya hijau loh, apa hijau tidak dianggap partai. Jadi itu kan pikiran kita yang bermain dengan itu. Jadi hidup kita sudut-sudut semuanya didasari oleh kapasitas dan kemampuan akal kita. Akal juga yang membantu kita meraih tujuan dan cita-cita. Teman-teman punya cita-cita apa? Itu kan kendaraannya akal kita. Kita mesti berpikir caranya gimana ya? Itu akal kita. Untuk bisa lulus cepat caranya gimana? Untuk bisa tidak jomblo lagi, kira-kira jalan apa yang harus saya tempuh?
Apakah tiap minggu ke salon? Apakah ke dukun? Apakah kan macam-macam. Itu kan pilihan-pilihan, opsi-opsi yang kamu cari dengan akalmu. Kemudian yang selanjutnya memahami dan membongkar gejala alam dan misterinya dan juga manusia. Jadi ya, Al-Quran sendiri kan menyuruh kita wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita juga disuruh membaca fil afaki, membaca alam semesta dan seterusnya. Yaitu ya tadabburnya kan pakai akal kita. Ayat-ayat Allah itu yang diperintahkan untuk kita baca dalam Al-Quran kan ada 4 itu kan. Ada ayat Qauliyah yang tertulis, ya Al-Quran itu. Ada ayat kauniyah, alam semesta yang harus kita baca. Ada ayat nafsiyah, kita diminta untuk membaca manusia, membaca diri kita. Ada ayat-ayat sejarah tarikhiyah, kita diminta membaca sejarahnya umat-umat terdahulu. Loh, 4 ayat ini kalau kita tidak punya kapasitas berpikir yang cukup, ya kita tidak akan bisa mengambil pelajaran. Jadi yang bisa membongkar ini ya akal. Maka jangan meninggalkan akal. Kita bisa memenuhi tanggung jawab sebagai hamba dan khalifah itu ya bekal utamanya akal. Nah, kita lanjut ya. Yang terakhir, akal punya fungsi pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ini mendukung dan menunjang hidup kita. Kalau ini sudah jelas. Di kampus-kampus, di sekolah-sekolah itu ya olah akal. Saya tidak bilang akal itu satu-satunya atau puncaknya, tapi akal itu sangat utama. Kalau kata Ar-Razi bahkan paling utama dalam hidupnya manusia. Pak, kan ada hati, Pak. Ayo, hati mungkin untuk aspek orientasi hidup dan tujuan. Tapi detail menjalani hidup, mau tidak mau kita harus menggunakan akal. Kita disuruh misalnya oleh agama menutup aurat. Ya mau tidak mau kan kita harus berpikir teknologi yang seperti apa yang membuat saya menutup aurat itu. Kita diminta misalnya mencari air bersih untuk wudhu, itu kan kita tetap harus berpikir air bersih itu yang seperti apa, cirinya bagaimana dan lain sebagainya. Sholat harus menghadap kiblat loh, itu kan terus itu gunanya kompas itu antara lain itu loh, dan lain sebagainya. Oke, zakat itu 2,5%. Itu kan kalau kita tidak bisa matematika, mikir pakai akal, ya puyeng juga mikir 2,5%. Belum warisnya, belum apalagi zakat mal, belum itu kan hampir di setiap aspek peribadatan kita perlu kemampuan berpikir yang cukup. Kalau tidak bisa ngitung nanti puyeng loh. Tawaf 7 kali, nanti misalnya habis 1, 2, 3, setelah 3 berapa ya boleh nggak nyampe 7 nanti, atau lebih dari 7. Itu kan hitung-hitungan juga. Oke, baik. Jadi ini nanti jadi basic filsafatnya Ar-Razi. Beliau seorang rasionalis sejati. Bahkan nanti kalau benar gagasan-gagasan beliau yang kontroversial itu sampai di titik bahwa akal bisa mewakili apa yang disampaikan Nabi, apa yang dalam Al-Quran. Asal akal kita sehat saja, kebenaran dan kebaikan pasti bisa kita temukan. Tidak harus dibantu Al-Quran, dibantu Nabi. Itu Ar-Razi. Belum, teman-teman boleh setuju, boleh tidak ya. Nanti ngajinya dipotong itu tok saja. Nah, terus di-share, viral mesti. Terus, maka kata Ar-Razi, penting kita menjaga akal. Jalannya seperti apa menjaga akal itu? Yang pertama, tidak boleh meremehkan atau merendahkannya.
Jadi yo kita hormati, kita muliakan. Wong itu anugerahnya Allah. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengsubordinasinya. Akal yang paling sering dijelaskan oleh Ar-Razi, misalnya akal dikalahkan oleh nafsunya. Akal dikalahkan oleh kepentingannya atau urusan-urusan yang lain. Jadi akal itu harus yang mengendalikan, bukan yang dikendalikan. Kenapa? Karena akal ini dahsyat. Kalau dia yang dikendalikan, apalagi pengendalinya negatif, dia akan jadi kekuatan negatif yang dahsyat. Orang jahat itu kalau pinter kan lebih bahaya. Dengan kepinterannya, kejahatannya bisa sangat canggih berkali-kali lipat daripada orang jahat tapi tidak pinter. Mungkin ada orang jahat tapi tidak pinter, mau maling assalamualaikum dulu misalnya. Ya kurang pinter, permisi dulu misalnya. Itu contoh sederhananya. Tapi kalau dia pinter, maling tidak ada yang tahu, korupsi bertahun-tahun se-Indonesia tidak ada yang tahu. Itu biasanya pinter orangnya. Jadi akal bisa jadi kekuatan sangat dahsyat. Maka dia jangan diperintah, jangan disubordinat, jangan ditaruh di bawah. Dia yang harus jernih menata dari atas. Itu pandangannya Ar-Razi. Kata beliau, manusia harus berkonsultasi dengan akal dalam segala hal, menghormatinya dan senantiasa bersandar kepadanya, mengelola urusan-urusan sebagaimana diperintahkannya, serta menghentikannya manakala akal memerintahkan demikian. Ya ini mungkin belum sampai pada bab bahwa akal juga ada batasnya. Kemudian sejago apapun pemikiran seseorang, ya tetap dia ada batas dan limitnya. Bisa keliru, bisa meleset dan lain sebagainya. Jadi ini masih, kalau bahasa filsafat itu universalianya, secara umumnya begini. Ya untungnya kita sudah banyak ngaji termasuk tentang batas nalar seperti apa saja. Tapi ini kembali ke era awal ketika banyak orang yang masih tidak percaya dengan pendekatan-pendekatan rasional. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga ini tadi ya, hati-hati. Jangan sampai akal kita dikuasai oleh nafsu. Nafsu itu akan jadi cacatnya akal. Jadi nafsulah nanti yang akan menyelimuti dan menyimpangkan orang dari jalan lurus dan tujuan yang benar. Nafsu akan mencegah orang berakal menemukan petunjuk hakiki dan keselamatan yang sejati. Jadi kata Ar-Razi, lawan besarnya akal itu nafsu. Baik, jadi poros utama hidup itu akal, kita jaga kesehatannya baik-baik. Biar kita tetap bisa berpikir jernih, menemukan kebenaran. Nah, ini ada yang dikritik oleh Ar-Razi. Khususnya dalam ranah agama. Beliau melihat penyebaran agama saat itu, ya saya tidak tahu saat ini, itu kurang respect pada akal, kurang terbuka pada pemikiran. Kata beliau, penyebaran agama di satu masyarakat itu biasanya berlangsung dalam proses yang tidak terbuka. Tidak terbuka itu tidak membebaskan orang untuk berpikir. Ya mudahnya kita sering pakai istilah dogmatis. Pemimpin agama cenderung memanipulasi rasionalitas dan memberi jarak
dalam membaca fenomena-fenomena naturalistik dengan doktrin-doktrin keagamaan. Jadi agama sering disebarkan, saya tidak bilang semua ya, Ar-Razi juga bilang pemimpin-pemimpinnya kadang-kadang menyebarkan agama secara tertutup, berjarak dengan realitas. Jadi sifatnya lebih ideologis, tidak terbuka pada kritik dan pemikiran. Ini yang menurut Ar-Razi kadang-kadang justru tidak sehat untuk agama itu sendiri. Karena pemahaman agama itu akan lebih efektif kalau pakai jalur burhan. Jalur burhan itu ya dengan akal sehat, rasio, dan sesuai dengan fakta, kenyataan hidup. Jadi tidak berhenti di dogma-dogma. Ya sederhananya begini loh, untuk menunjukkan betapa Allah itu sayang dengan kita, ya tidak hanya dengan meyakini Rahman Rahimnya saja secara membuta, tapi kita lihat fakta-fakta di tengah masyarakat. Dalam hidup kita tunjukkan secara rasional sudut-sudut hidup kita. Loh ini loh buktinya Allah itu sayang dengan kita. Ini loh buktinya Allah itu sangat cinta dengan kita dalam hidup kita sehari-hari. Ini namanya model burhan atau demonstrasi. Jadi ini loh buktinya orang tidak bermoral itu nanti justru hidupnya kacau. Nah, ini contoh orang yang bermoral, yang hidupnya nyaman. Ini loh faktanya bahwa dengan kita berbagi zakat, infak, sedekah, keadilan sosial mulai tertata rapi. Jadi dalilnya tidak hanya diyakini secara dogmatis, tapi diuraikan secara rasional dan sesuai dengan fakta hidup. Ini yang kalau istilah, kalau dalam epistemologi Islam namanya burhan. Demonstrasi rasional. Dengan jalan ini justru orang beragama tambah mantap. Tapi kata Ar-Razi, banyak pemimpin agama, tokoh agama yang menyebarkan agama secara dogmatis saja, menutup akses untuk berpikir, sehingga umat tidak menemukan hikmah dari agama. Mungkin agama itu rasanya jadi beban saja, nambah-nambah tugas saja, nambah-nambah tanggung jawab saja, karena kita tidak menemukan hikmah relevansinya untuk hidup kita. Jadi dalam gagasannya Ar-Razi, jalannya tidak begitu. Agama justru lebih masuk kalau pakai jalur burhan. Oke, nah asumsinya apa Ar-Razi ini? Kata beliau, secara naluriah dan alamiah manusia itu dengan akalnya dapat membedakan baik dan buruk. Meskipun sudah ada Nabi, sudah ada Al-Quran, harusnya manusia tidak melepaskan rasionya, nalarnya untuk mencapai kebenaran. Jadi biar tidak dogmatis saja, karena biasanya kalau kaku dogmatis itu orang dipaksa untuk iya atau tidak secara membuta. Tapi kalau ada argumennya lebih terbuka. Apalagi kalau sudah masuk ke ranah politik, apalagi plus emosi, apalagi plus kepentingan. Nah, rasionya sudah tidak jalan. Makanya ada kalimat yang menarik, teman-teman boleh setuju, boleh tidak. Kata Ar-Razi begini, jika penganut agama ditanya tentang bukti kebenaran agamanya, mereka akan berkobar, marah, dan menumpahkan darah siapapun yang menghadapkan mereka dengan pertanyaan tersebut. Mereka melarang spekulasi rasional dan berusaha membunuh musuh-musuh mereka.
Inilah sebabnya mengapa kebenaran dibungkam dan disembunyikan. Jadi dengan perilaku emosional yang mudah, apa ya kalau bahasa anak hari ini mungkin mudah baper, mudah tersinggung, pendekatannya konflik, pokoknya yang benar ya beragama versi saya. Kalau ada yang nyinggung-nyinggung kebenaran agamaku berarti nantang saya. Kalau berani nantang saya urusannya rame pokoknya. Bahkan kata Rosi tadi kan sampai berani menumpahkan darah. Dan itu yang terjadi sepanjang sejarah. Konflik agama itu kan rasanya tidak ada henti-hentinya kalau kita baca sepanjang sejarahnya manusia. Agama ini melawan agama itu, bahkan antar di satu agama hanya beda aliran pun kadang terjadi tragedi-tragedi kemanusiaan. Jadi ini yang diprihatinkan oleh Ar-Razi. Menurut hemat beliau mungkin ini karena nalar cara berpikir yang rasional terhalangi untuk masuk. Jadi cara beragama yang tertutup, dogmatis saja. Oke, jadi ini asumsi besarnya Ar-Razi tentang akal dan agama. Saya bilang tadi ini muncul di era-era ketika umat Islam aktif sekali secara intelektual. Kalau Ar-Razi kan lebih milih pokoknya akal itu bisa apa saja. Mungkin lebih dekat ke Mu'tazilah. Kalau Asy'ariyah itu akal itu hanya bisa sampai mengetahui Tuhan itu ada. Tapi kalau tentang baik buruk, tentang apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijauhi, kita tidak tahu. Akal sering tertipu. Kalau Maturidiyah, akal itu bisa tahu Tuhan, tahu sifat-sifatnya, tahu baik buruk. Tapi akal tidak tahu mana yang harus diikuti dari baik buruk itu, mana yang harus ditinggalkan. Karena ada jarak antara baik buruk yang ditemukan oleh akal dengan apa yang harus dijalankan dan harus dijauhi dalam syariat. Jadi kata orang Maturidiyah yang terakhir ini akal tidak berdaya. Mungkin menurut akal baik, tapi tidak boleh secara syariat. Mungkin menurut akal buruk, tapi itu perintahnya syariat. Jadi kalau yang terakhir ini akal mau tidak mau harus patuh. Tapi akal bisa menemukan baik buruk. Nah kalau di versi Asy'ariyah akal hanya bisa sampai titik tahu adanya Tuhan saja. Selain itu harus mengikuti tuntunan agama. Nah Ar-Razi ini bagian seperti Mu'tazilah yang bilang bahwa akal bisa semuanya. Akal bisa tahu baik buruk, bisa tahu tentang Tuhan sifat-sifatnya, juga tahu mana yang harus dilakukan, mana yang harus dijauhi. Nah itu bedanya kalau di ilmu kalam itu antara Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah dan Maturidiyah. Oke, saya tidak tahu kalau teman-teman yang ngaji itu alirannya apa. Ya, yang ngaku nih Asy'ariyah tapi tidak pernah ngaji Asy'ariyah. Mungkin hari ini sebagian besar alirannya K-pop mungkin ya. Lebih fasih kalau. Oke. Baik, kita lanjutkan. Oke ya. Sekarang kita mulai sisi kontroversinya. Kita lihat pelan-pelan, tidak usah kaget. Jadi kata Ar-Razi, hakikatnya manusia itu tidak membutuhkan nabi, tidak memerlukan wahyu atau kitab suci atau mukjizat. Hakikatnya ya, saya bilang tadi mungkin ini bagian dari sayangnya Allah. Sebenarnya tidak pakai itu pun kita sudah bisa menemukan kebenaran. Mungkin maunya ke situ. Dengan akal kita pun kita sudah mampu menemukan kebenaran. Tidak harus perlu diberi nabi, wahyu, kitab suci, mukjizat dan lain sebagainya. Jadi asumsi besarnya ini.
dengan pandangan inilah nanti Ar-Razi ini banyak disebut orang yang sudah mulhid. Mulhid itu orang yang sesat. Cara berpikir inilah nanti antara lain yang dikritik oleh Imam Ghazali dalam Tahafudul Falasifah. Meskipun secara spesifik sebenarnya Tahafudul Falasifah itu mengkritisi Ibnu Sina dan Al-Farabi. Tapi nalarnya sama, nalar para filosof masyaiyah, peripatetik. Ya, nanti kita lihat mengapa sih begitu. Kok pandangannya sampai seperti ini? Meskipun nanti ada kontroversi yang diragukan. Jadi apa ya ini benar dari Ar-Razi? Karena kitab-kitabnya yang lain nanti jauh berbeda isinya. Mungkin saja memang beliau punya pikiran seperti ini, tapi terus digoreng. Kalau bahasanya hari ini teman-teman ngerti digoreng ya. Jadi digoreng sedemikian rupa, mungkin ada problem-problem politik. Nanti kita lihat, ada titik-titik kontroversinya. Tapi dari sisi ini saja memang mengejutkan. Ketika orang bilang, kita tidak perlu nabi. Oh, nanti teman-teman getun lah, ngapain kemarin saya sholawatan ya? Jangan-jangan begitu. Nah, ini saya bilang tadi sejak awal ya, tidak harus ditelan. Tapi teman-teman nanti jadi tahu, oh itu tuh gagasannya yang kontroversial. Alasannya ini, kenapa kok tidak perlu nabi? Jadi alasan pertama, kalau ini teman-teman bisa baca yang tentang alasan-alasan ini. Kalau yang bahasa Arabnya mungkin agak berat, cari yang bahasa Indonesia ya. Ada buku yang judulnya Para Ateis Muslim, tapi terbitan lama, coba dicari. Itu yang nulis Abdurrahman Badawi. Itu antara lain yang dibahas Ar-Razi ini, karena memang pikirannya agak unik, yang membuat dia dituduh ateis, mulhid dengan pikirannya ini. Yang pertama apa? Untuk membedakan baik dan buruk, modal akal saja sudah bisa, kata Ar-Razi. Tidak perlu tadi bantuan Nabi lah, Al-Quran lah, dan lain sebagainya. Yang kedua, manusia itu kata Ar-Razi sebenarnya sama saja semua. Kapasitas, potensi, dan lain sebagainya sama. Yang membedakan apa? Pengalaman hidupnya saja. Itu yang membuat seseorang jadi sangat menonjol atau seseorang jadi tidak ada gunanya di tengah masyarakatnya. Itu ya struktur sosial, pengalaman hidup, dan lain sebagainya. Makanya bahkan seorang nabi pun begitu. Maka kata Ar-Razi, penghargaan yang berlebihan pada seorang nabi itu tidak proporsional. Manusia itu hakikatnya sama kok. Ini kalau di titik ini mungkin kalian tersinggung. Tapi itu perspektif beliau. Oke, yang ketiga, nabi itu banyak. Dan nabi kan utusannya Allah, membawa pesan dari Tuhan yang satu. Lah kok bisa isinya beda-beda terus saling konflik? Ini mungkin beliau melihat Yahudi, Nasrani, Islam itu kan ya dari katakanlah nabi-nabi Semitik yang sama. Kok bedanya drastis banyak terus jadi konflik. Nah, ini PR ya buat kalian. Jawablah protesnya Ar-Razi ini. Dan seterusnya, nanti kalian boleh googling ya, coba dibaca beberapa terjemahan yang kontroversial karya Ar-Razi ini. Baik. Ya, meskipun begitu, ini ada menarik kritik dari Ibnu Sina. Ini Ibnu Sina ini mengkritik Ar-Razi. Ini kan sama-sama filosof peripatetik, tapi Ibnu Sina tidak terlalu senang dengan teori metafisika kosmologisnya
Ar-Razi, kata Ibnu Sina, ya Muhammad bin Zakaria Ar-Razi itu kenapa sih ikut-ikutan bahas metafisika, melampaui kompetensinya, bukan ahlinya, mbok sudah ngurusi kedokteran saja, operasi, tes urin dan lain sebagainya. Kenapa dia mengekspos dirinya sendiri, menunjukkan dia tidak terlalu paham dalam hal ini. Nah, ini namanya kalau di dunia akademik ada perdebatan, ada polemik. Ya Ibnu Sina kan punya konsep metafisikanya sendiri, punya konsep tentang alamnya sendiri yang memang berbeda dengan Ar-Razi. Tapi dua-duanya tokoh besar, punya sumbangan besar untuk peradaban ini. Jadi ya biasa saling mengkritik gini, tapi kan tidak saling maki-maki, tidak saling bunuh-bunuhan. Sehat. Jadi tambah berdebat, tambah pinter. Selesai berdebat, wawasan tambah, bukan emosi yang tambah. Ya, kadang-kadang kan orang debat itu terus ngamuk, gegeran, nambah musuh. Nah, berarti masih belum bisa berdebat yang baik. Makanya kalau dalam Al-Quran itu yang diberi kata-kata ihsan jidal, wajadilhum billati hiya ihsan. Bukan mau idho hasanah billati hiya ihsan. Kalau mau idho itu biasanya simple, satu arah. Begitu debat, yaitu perlu kesiapan emosi. Kalau tidak siap emosi, tidak usah debat. Jadi boleh nanti kalau kalian nyalon presiden, wah saya tidak siap emosinya, saya tidak siap debat. Tidak apa-apa, karena debat memang butuh siap emosi. Kalau tidak, ya nanti hasilnya konflik. Kalau konflik tidak produktif, tidak membuahkan sesuatu yang baru. Dulu kita pernah ngaji cara berdebat yang baik. Oke, kita lanjutkan. Semoga masih kuat ya. Nah, setelah ini kita ngambil isu-isu yang berbeda saja. Kalau yang ini kan yang kontroversial. Sekarang kita ambil yang biasa-biasa, yang mungkin kita semua sepakat dengan itu. Ini referensi paling banyak kita ambil dari Tibbur Rohani. Meskipun tetap corak akalnya sangat kuat kalau di Ar-Razi. Sekarang kita lihat ya, etika. Ar-Razi dalam hal etika menarik. Beliau menganggap ideal etik adalah ta'dilul af'al an-nufus, keseimbangan perilaku jiwa. Jadi keseimbangan jiwa. Keseimbangan itu, jiwa itu kan banyak bagiannya. Ada hati, qalb, ada nafsu, ada akal, ada emosi, dan lain sebagainya. Allah menganugerahi sesuatu, pasti ada manfaatnya, ada gunanya, termasuk nafsu dan lain sebagainya. Maka gunakanlah semua itu secara seimbang. Itu yang disebut ta'dilu af'alin nafas. Nafsu ya penting juga, tapi penuhi secara seimbang saja, sesuai kebutuhan. Hati juga begitu, akal juga begitu. Semuanya harus kita kelola secara seimbang. Ar-Razi agak mengkritik Sokrates. Teori-teorinya Sokrates terlalu spiritual, kurang manusiawi. Jadi membuat orang agak lari dari realitas, hidup di ranah itu tadi, ideal-ideal spiritual. Ya yang bisa mengikuti Sokrates mungkin orang tertentu yang level spiritualitasnya sangat tinggi. Kalau kalian ketoke ya ora iso. Jadi agak abstrak, metafisik, spiritual Sokrates. Beliau mengkritik juga Plato. Kalau Plato terlalu idealis. Ya Plato memang teorinya yang paling terkenal ya tentang idea. Hidup ini sebenarnya palsu. Hidup ini tidak asli. Yang asli itu ranah idea, yang sifatnya ideal. Kalau saya lihat manusia, lihat kalian, itu kan ini ada yang rambutnya panjang, ada yang gondol, ada yang rambutnya cepak. Semua tak sebut manusia. Ada yang jelek, ada yang ganteng, semua tak sebut manusia. Kenapa? Karena ada konsep sempurna tentang manusia di kepala saya.
Itu yang disebut ideal. Nah, yang faktual ini itu pasti representasi dari yang ada di kepala saya dan bentuknya pasti tidak sempurna. Itu Plato. Kalau saya lihat satu, ini kan tidak ada orang yang perfect bentuknya sempurna, tidak ada. Selalu ada kurangnya. Ya benar sih rambutnya gondrong, yang sini gundul, tapi yang sini agak begini, yang situ agak begitu. Tapi tidak apa-apa, semuanya bagi saya manusia. Mungkin ada difabel misalnya yang nyun sewu kakinya satu misalnya, kakinya hanya satu, tapi tetap saya anggap manusia. Kenapa? Di kepala saya sudah ada konsep ideal tentang manusia. Dan ya meskipun kurang satu tetap saya anggap manusia, tapi itu tidak sempurna. Semua yang dalam realitas tidak sempurna. Maka konsep etiknya Plato ya cenderung idealis, kata Ar-Razi. Kalau Aristoteles kebalikannya, terlalu realistis biologis. Nah, monggo nanti teman-teman digali lagi ya. Ini kan tiga sumber filsafat barat: Sokrates, Plato, Aristoteles. Nah, etikanya Ar-Razi ini, beliau memuji hidup yang seimbang, yang utuh, menghindari dari yang berlebihan. Kan sering saya jelaskan, baik dalam tradisi Islam maupun tradisi Barat ada pandangan ciri-ciri perilaku yang tidak ideal itu berlebihan. Berlebihan itu mungkin kalau pakai bahasa Jawa, yang ngono tapi ya aja ngono. Itu berarti tidak boleh berlebihan. Itu loh. Yo belajar, tapi yo jangan kok hidup itu isinya belajar terus. Yo ngopine kapan, nongkrongnya kapan. Yo ada santainya. Itu maksudnya ngono ning aja ngono. Nah, Ar-Razi juga begitu. Cirinya hidup ideal itu yang seimbang. Jangan ada yang berlebihan. Yang berlebihan apapun itu pasti jelek. Tidak hanya berlebihan dalam hal keburukan, bahkan kebaikan pun kalau berlebihan kan jadi jelek. Cakep itu kan bagus, tapi terlalu cakep kan jelek. Wah, kamu terlalu ganteng sih, itu kan jelek rasanya, tidak ideal lagi. Soleh itu bagus, tapi kalau kamu ada orang bilang padamu, kamu terlalu soleh, nah, itu kan rasanya tidak pas juga. Soleh ya soleh, tapi ya tidak gitu-gitu amat. Ngono ya ngono, neng ya aja ngono. Itu etik untuk tidak berlebihan. Gitu. Baik itu kan ideal, tapi terlalu baik kan tidak. Makanya kalian kalau nembak orang yang kamu taksir terus ditolak, kadang kan alasannya kamu terlalu baik buatku. Iya, karena terlalu baik tidak ideal. Wis biasa saja yang baik gitu aja. Jadi ternyata dianggap terlalu baik itu alasan untuk nolak kamu. Berarti baik itu kan terlalu baik, berarti kan tidak pas. Ya. Ayo penuhi tuntutan kemanusiaanmu, termasuk nafsu dan lain sebagainya, tapi yang pas. Nah, oke. Yang bisa ketemu pasnya hidup yang utuh seimbang itu siapa? Para filosof. Jadi para filosof itu kan yang mampu berefleksi, yang mampu menemukan keadilan, menemukan kebaikan. Hiduplah secara filosofis. Ya meskipun kamu tidak berani menyebut dirimu filosof, tapi hidup secara filosofis itu hidup yang reflektif, menemukan titik bijaksana, menemukan hidup yang utuh dan seimbang. Ya dunia, ya akhirat. Ya ibadah, ya santai. Ya kerja, ya libur istirahat. Ini seimbang. Nah, menemukan titik-titik batas ini penting orang ngerti filsafat, bisa berpikir reflektif. Jadi kapan saya harus tidur, kapan harus bangun, kapan medsosan, kapan membaca dan lain sebagainya. Karena kalau tidak pas ya itu tadi. Wah ini terlalu banyak medsosannya, males membacanya.
Terus kamu alasan, kan medsos juga dibaca Pak, sama-sama membaca. Jadi dasar etiknya Ar-Razi ini, keseimbangan jiwa yang itu adanya dalam hidup seimbang yang dimiliki oleh para filosof. Terus beliau juga mengkritik kalau seseorang kalah oleh nafsunya. Apa sih nafsu itu? Nafsu itu sebenarnya alamiah. Berarti setiap orang ya punya nafsu. Sayangnya, ya setiap orang punya nafsu ya. Bentuknya apa? Sebelum sayangnya, bentuknya dulu. Dorongan biologis dan psikis untuk mencari kesenangan dan kelezatan tanpa pertimbangan. Itu nafsu. Jadi ketika kalian ada dorongan biologis maupun psikis, ya mudahnya ingin ini, ingin itu, yang itu tidak diwarnai oleh daya pertimbangan yang rasional, itulah nafsu. Kata Ar-Razi. Jadi kamu tidak mikir, kenapa sih kok kamu pengen kawin sama dia? Pokoknya saya seneng Mbak jatuh cinta. Tidak bisa dijelaskan. Ini kemungkinan nafsu. Tidak punya alasannya. Nah, jadi dia tidak sadar konsekuensinya apa, dasarnya apa, dia tidak punya. Pokoknya terdorong saja ingin itu. Itu berarti nafsu. Tapi ini alamiah, normal. Yo, komponen hidupnya manusia itu ya memang antara lain nafsu, dorongan, keinginan tadi. Nah, karena itu jangan disalahkan nafsu itu. Wajar kok orang ingin senang, ingin lezat, ingin nikmat. Gitu loh. Selama kita masih waras kan kita ingin senang. Tapi kan ada Pak orang itu yang lari dari dunia kemudian menyendiri. Ya mungkin itu pilihannya yang membuat dia senang itu. Nah, yang beda dengan kalian, senangnya dibandingkan mereka. Jadi sama saja dorongannya dorongan hasrat, keinginan atau nafsu. Nah, keutamaannya nafsu terletak pada ketika akal hadir, rasionalitas hadir, mengendalikannya. Kalau tidak bisa dikendalikan, akalnya kalah, ya manusianya jadi bahaim, bahima, jadi binatang. Jadi kalau kalian hidup kok dasarnya nafsu saja, ya tidak jauh-jauh dengan binatang. Biar tidak binatang, nafsunya dikendalikan dengan akalnya atau jiwa rasionalnya. Nah, di Tibbur Rohani itu bahkan kata Ar-Razi, nafsu harus berada di bawah kendali akal dan agama. Nah, ini menarik ya. Makanya tuduhan-tuduhan ateis, mulhid itu terus mungkin perlu diteliti kembali. Tulisan-tulisan beliau kok rasanya agak kontradiktif. Misalnya Ar-Razi mencontohkan bahayanya minum khamr. Minum khamr itu kan rusaknya double. Dia merusak akal sekaligus melanggar ajaran agama. Agama melarang, akal juga kalau mengkonsumsi itu dia jadi rusak. Nah, ini berarti apa? Kalau orang minum khamr berarti yang menang nafsunya. Akalnya kalah, agamanya kalah. Ya mungkin kalian, saya tidak pernah kok Pak minum khamr, paling ya bir dikit-dikit, paling ya podo wae. Jadi saya kaya Pak, masak khamr wine lah Pak, misalnya. Yang berefek memabukkan kan haram, merusak akal dan nabrak norma agama.
Meskipun namanya bir, karena bir itu kan dalam bahasa Arab baik. Iya, karena bahasa Arab bir itu kan baik. Di tempat saya ada masjid di Mojokerto, ada masjid besar sekali, namanya Al-Birru. Luar biasa ya, kebaikan. Karena memang masjid itu yang bikin pabrik bir. Jadi unik ya, pabrik bir bikin masjid Al-Birru namanya. Tapi masjidnya megah. Nah itu salah satu. Ya itu karena hubungannya sama ini ya. Jadi yang penting Homer itu dan kawan-kawannya ketika itu merusak akal, itu sebenarnya ruginya double. Akalnya rusak, agamanya diterjang. Ini menurut Ar-Razi ya. Menunjukkan bahwa nafsu yang menguasai diri kita, siap-siap saja, kata Ar-Razi, ketika kita mengalahkan akal termasuk melanggar ajaran agama, akan ada efeknya. Yang itu destruktif, menghancurkan kita. Makanya harus hati-hati. Oke, saya lanjutkan. Nah, dari urean-urean tentang etik dan nafsu, maka apa sih kebahagiaan itu menurut Ar-Razi? Kebahagiaan yang sejati adalah kembalinya apa yang kemarin tersingkir, sekarang balik lagi. Itu bahagia. Maksudnya apa? Kebahagiaan itu ketika jiwa kembali pada hakikat dirinya yang sejati, yaitu Tuhan. Kenapa disebut kembali? Karena dulu berasal dari situ, dekat dengan Tuhan, tapi kemudian menjauh. Dengan kelakuannya, perilakunya, dosa-dosanya, maksiatnya, terus menjauh. Kebahagiaan itu yang semula menjauh kembali lagi. Itulah puncaknya bahagia, kata Ar-Razi. Semula perjalanannya tambah jauh dengan Tuhan. Sekarang balik, tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat. Dengan cara menaklukkan nafsu tadi. Jadi ada titik baliknya. Nah, makanya tobat itu membahagiakan. Membahagiakan kita dan juga Tuhan juga senang. Allah itu kan yuhibbut tawwabin, mencintai orang-orang yang bertobat. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ayo tobat. Ya Pak, tapi besok diulang lagi, saya itu sulit Pak, sering ulang-ulang dosa. Tidak apa-apa, tobat lagi biar dicintai lagi. Jadi Allah itu bolak-balik jatuh cinta sama kita. Kita yang jarak terus. Jadi kata Ar-Razi ya begitu ritmenya. Jadi kalau kita ingin bahagia yang sejati, ayo kembali. Seperti orang yang keluar rumah, terus di luar rumah kena matahari panas, terus dia pulang lagi sehingga teduh. Nah, dengan kembali pada Tuhan, kita kembali pada keteduhan. Jalannya apa? Dengan tidak memanjakan nafsu, dengan mengendalikan atau mengontrol nafsu. Jadi kalau di Ar-Razi, manusia ya jangan terlalu zuhud, tapi juga jangan tamak. Mematikan nafsu ya negatif, kita nanti bukan manusia lagi. Tapi dikuasai oleh nafsu juga negatif. Jadi ya jangan terlalu zuhud, jangan terlalu tamak. Makanya tadi prinsipnya seimbang. Itulah jalan untuk kita tambah dekat dengan Tuhan. Parameternya apa? Nah, Ar-Razi punya 2 parameter, maksimal dan minimal. Maksimalnya dulu ya, biasanya minimalnya dulu, sekarang maksimalnya dulu. Maksimalnya apa? Tidak menyakiti orang lain dan tidak melakukan segala yang bertentangan dengan akal.
Jangan melakukan hal-hal yang tidak rasional, karena itu nanti akan jadi sumber kita kalah oleh nafsu. Jadi jangan dibiasakan hidup secara tidak rasional. Ya kan kita sehari-hari kan sering begitu, misalnya, kok kamu melakukan itu sih? Suka-suka aku dong. Nah, kalimat suka-suka itu menunjukkan tidak reflektif. Tidak dipikir dulu, sembrono. Bukan berarti salah. Tapi yang kalian lakukan itu tidak diawali dengan pertimbangan, dengan kesadaran rasional. Ini yang kalau tidak hati-hati bisa blunder. Makanya disebut parameter maksimalnya itu jangan melakukan yang tidak rasional. Berarti melakukan apapun sadari itu secara rasional. Ya termasuk dalam agama. Makanya tadi kata Ar-Razi, ya dipahami agamanya. Beragama bukan berarti berhenti berpikir. Jadi, sudahlah saya ikut Quran, sudah selesai, tidak perlu mikir lagi. Tidak begitu rumusnya. Jadi justru dengan kita mendayagunakan akal pikiran kita tambah mantap dalam beragama. Makanya jangan melakukan segala yang bertentangan dengan akal. Kalau yang pertama tidak menyakiti orang lain, yaitu tentu saja. Karena menyakiti orang lain itu ya siap-siap, segala sesuatu ada sebab akibatnya. Jangan dikira menyakiti orang lain itu efeknya pada orang yang kita sakiti saja. Kita yang menyakiti pun nanti akan dapat efeknya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Makanya Nabi kan wanti-wanti bener, unsur akhaka dzaliman au madluman. Tolong saudaramu baik dia sedang menzolimi atau sedang dizolimi. Karena menzolimi itu juga merusak, dizolimi juga rusak. Dua-duanya harus kita tolong. Jadi yang pertama itu agak luas maksimalnya, tidak menyakiti orang dan tidak melakukan semua yang bertentangan dengan akal. Kalau yang minimal, ya kebaikan minimal. Ini sederhananya yang minimal itu ya mengikuti nafsu, tapi sampai hanya batas cukup saja. Jangan lebih, itu namanya minimal. Makan, minum, berpakaian, sampai batas cukup saja. Jangan terlalu banyak. Makan ya cukup saja. Minum cukup saja. Baju cukup saja. Kalian punya baju berapa? Di kamarmu ada berapa jumlahnya? Saya sebut di kamar ya, bukan di lemari. Karena biasanya kalau anak kos itu bajunya tersebar di seluruh kamar. Ya kadang ada yang seminggu tidak dicuci, sebulan tidak dicuci, nanti terus kuliah dipakai lagi. Tidak apa-apa kok Pak. Ya kamu tidak apa-apa, temenmu yang bubar. Oke ya, jadi itu minimalnya ya. Iya, penuhi hidupmu, kebutuhanmu sampai kadar cukup. Kalau kadarnya lebih akan menghancurkanmu, akan merusakmu. Makan itu kalau berlebihan kan hasilnya penyakit. Terlalu banyak nasi yo penyakit, terlalu banyak, bahkan terlalu banyak air putih pun ya penyakit. Apalagi minuman-minuman yang merusak, minuman-minuman yang macam-macam. Oke ya, untuk level nafsu, dorongan-dorongan fitrah alamiah, penuhi secukupnya. Makan, minum, kawin bahkan ya. Kawin ya secukupnya saja. Jangan overdosis. Dan syarat dan ketentuan berlaku ya, jangan ya nikah dulu, enggak boleh sebelum nikah nanti. Termasuk yang berlebihan kalau sebelum nikah itu ya. Jadi dulu pernah kita bahas itu di filsafat pernikahan. Inilah bahagia. Untuk nafsu alamiah penuhi secukupnya saja. Kemudian hiduplah secara rasional dan jangan menyakiti orang lain. Kalau 3 prinsip ini kita jalankan ya kita akan bahagia dalam hidup ini. Itu
menurut pandangannya Ar-Razi. Oke, nah ada satu isu lagi yang terkenal dari Ar-Razi, cuma ini agak misterius. Jadi Ar-Razi itu menarik karirnya. Ar-Razi itu di fase paling awal beliau ini tukang jualan intan. Kemudian beliau alih profesi jadi musisi. Ya. Jadi tukang main musik. Tapi terus tertarik dengan kimia, alkemi ini. Dan melakukan banyak percobaan. Akhirnya beliau sakit, sampai tadi saya bilang buta matanya. Karena sakit itulah bolak-balik ke dokter pengobatan. Disitulah beliau tertarik dengan dunia pengobatan. Nah, sampai punya banyak karya besar. Nah, mungkin terus melihat wacana yang ramai dan viral banyak tentang filsafat, metafisika, dan lain sebagainya. Beberapa gurunya juga tentang ini. Akhirnya dia ikut gabung di diskusi-diskusi filsafat. Yang menarik, tulisan-tulisan beliau tentang alkemi, alkimia, ini yang terkenal sekali itu, banyak dirujuk orang. Jadi beliau punya 2 kitab tentang alkemi, yaitu kitab Al-Asror dan Sirrul Asror. Jadi alkimia itu kan masyhur sekali sebagai ilmu yang mengajarkan bagaimana mengubah logam-logam biasa jadi perak dan emas. Bahkan ada yang bilang sampai pasir bisa diubah jadi emas. Ini semacam ilmu rahasia. Zaman dulu dicari-cari orang jenis ilmu ini. Nah, Ar-Razi nulis Al-Asrar dan Sirrul Asrar itu dalam rangka ke sana. Jadi beliau nulis kitab itu isinya uraian sistematis, rasional, ilmiah tentang zat kimia, reaksi-reaksi, dan peralatannya. Yang tidak mistik. Banyak orang bahas alkimia itu di level mistiknya, tapi beliau di level ilmiahnya. Dan banyak orang yang yakin bahwa sebenarnya Ar-Razi sudah sampai di sana. Sudah ngerti caranya. Itulah mengapa beliau pengobatan pun gratis saja, tidak masalah. Itu seolah-olah beliau bilang, aku tidak masalah kok meskipun tidak dibayar, karena kalau bikin emas sendiri saya bisa. Ada yang punya tesis seperti itu. Dan memang ada cerita begitu. Cuma memang orang yang ngerti ilmu ini itu kan orang yang langka dicari-cari. Bisa saja keselamatannya terancam, sehingga yang ahli ini banyak menyembunyikan dirinya. Nah, ada cerita Ar-Razi ini. Jadi satu ketika beliau ini dipanggil oleh seorang jenderal namanya Jenderal Simjur untuk diverifikasi apa benar beliau ini bisa alkemi yang mengubah logam jadi emas. Nah, kalau di cerita ini semua orang melihat, tapi Imam Ar-Razi ragu-ragu, ini kelihatannya agak bingung. Mungkin bingung ini dijawab apa adanya apa enggak. Akhirnya beliau milih kalimat seperti ini. Saya memahami alkemi dan saya sudah mempelajari sifat-sifat logam sejak lama. Tapi bagi saya masih belum jelas bagaimana seseorang dapat mentransmutasi emas dari tembaga. Meskipun penelitian para ilmuwan kuno telah dilakukan selama berabad-abad yang lalu, belum ada jawaban. Saya ragu apakah yang seperti itu mungkin. Ini ada yang bilang itu memang Ar-Razi ingin menyembunyikan dirinya saja. Ada yang bilang memang belum ada ilmu yang seperti itu sampai hari ini. Jadi ini bidang yang agak misterius. Kalau bidang kimia sudah sangat berkembang, tapi yang jenis ini itu masih kontroversi, masih dianggap ada beneran apa enggak, masih banyak yang ragu-ragu.